Welcome to YouTube channel Miming Hardianto. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal jenis-jenis ikan salmon. Salmon kerap ditemui di makanan Jepang seperti sushi dan sashimi. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang gurih memberikan sensasi tersendiri saat menyantap ikan ini. Selain itu, ikan salmon kaya akan kandungan omega 3 dan 6 yang baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Secara umum, salmon adalah spesies anadromus, yaitu spesies yang bermigrasi untuk berkembang biak. Salmon lahir di perairan air tawar, bermigrasi ke laut, lalu kembali ke air tawar untuk bereproduksi. Ada kepercayaan bahwa salmon selalu kembali ke tempat ia dilahirkan untuk berkembang biak. Penelitian menunjukkan demikian. Tetapi mengapa hal itu terjadi dan bagaimana salmon dapat menyimpan memori tersebut masih merupakan misteri. Salmon atau salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah trout. Perbedaan kedua jenis ikan tersebut adalah salmon bermigrasi sedangkan trout hidup menetap. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Berikutnya adalah siklus hidup ikan salmon. Salmon kembali ke perairan air tawar yang mengalir atau sungai untuk berkembang biak. Metode navigasinya mungkin dilakukan dengan indera penciuman. Setengah dari jumlah salmon dewasa akan mati dalam beberapa hari hingga beberapa minggu setelah berkembang biak. Sebelum menaruh telur, salmon betina mengepakkan ekornya untuk menciptakan wilayah bertekanan rendah yang dapat mengangkat kerikil agar tersapu arus, menciptakan celah baginya untuk menaruh telur. Satu celah dapat menampung 5.000 telur, menutupi area sekitar 2,8 meter persegi. Warna telur bervariasi dari oranye hingga merah. Satu atau lebih salmon jantan akan mendekati salmon betina dan mengeluarkan spermanya ke air untuk membuahi telur. Salmon betina lalu menutupi telur-telurnya dengan menyapu kerikil lalu pergi bertelur di tempat lain. Salmon betina dapat melakukan sebanyak 7 kali sebelum telur dalam ovariumnya habis. Salmon akan mati kelelahan segera setelah bertelur. Telur harus diletakkan di bawah kerikil di sekitar air yang dingin dengan arus yang baik sebagai suplai oksigen. Kematian yang tinggi biasanya terjadi pada tahap ini, yang sebagian besar terjadi akibat predasi dan perubahan kondisi perairan akibat ulah manusia. Salmon muda menetap di perairan air tawar tempat ia dilahirkan selama 3 tahun sebelum bermigrasi ke laut. Pada masa tersebut, ikan ini berwarna keperakan. Diperkirakan hanya 10% dari jumlah telur selamat mencapai tahap ini. Salmon menghabiskan waktu 1 hingga 5 tahun sebelum mencapai usia kematangan seksual. Salmon dewasa akan kembali ke tempat kelahirannya untuk berkembang biak. Dalam proses menuju ke arah itu, beberapa jenis salmon mengembangkan taring. Warna mereka akan menjadi gelap. Jarak perjalanan yang dilakukan salmon sangat menakjubkan. Mereka dapat mengarungi arus sungai sejauh 1.400 km dan mendaki setinggi 2.100 meter dari laut menuju ke tempat mereka dilahirkan. Ikan salmon dikenal akan kandungan omega 3 dan 6 yang sangat baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Salmon tidak hanya memiliki asam lemak omega 3, EPA dan DHA, tetapi juga mengandung banyak vitamin dan mineral lainnya. Secara garis besar, ikan salmon dapat dibedakan menjadi dua, yaitu salmon Pasifik dan salmon Atlantik. Salmon Pasifik dikenal dengan salmon liar yang memiliki kualitas bagus dan ditangkap di lautan Pasifik. Beberapa jenis salmon Pasifik diantaranya yaitu salmon king, salmon cungu, sokai, cam, dan salmon pink. Yang pertama, salmon king atau Oncorhynchus sawica.
Biasanya orang menyebut jenis ikan salmon ini dengan sebutan salmon raja. Ikan ini dikenal karena teksturnya yang mirip mentega. Maka tidak heran bila minyak omega 3 paling tinggi berada di jenis ikan ini. Ikan ini cukup populer di negara Amerika Utara dan dibudidayakan di British Columbia dan Selandia Baru. Jenis ikan ini tergolong mahal karena beberapa yang dijual memiliki berat 9 hingga lebih dari 20 kg. Yang kedua, salmon cuhu atau Oncorhynchus kisut. Ikan salmon yang satu ini sangat populer dan sering disebut dengan silver salmon. Ikan salmon jenis ini sangat mudah ditemukan di swalayan karena banyak digemari oleh masyarakat. Cuhu merupakan jenis ikan yang disediakan melimpah, apalagi pada bulan Agustus dan September. Satu ekor ikan salmon cuhu memiliki berat sekitar 2,5 sampai 5,5 kg. Cuhu seringkali dijadikan daging asap karena memiliki berat yang ringan. Yang ketiga, salmon sokai atau Oncorhynchus nerca. Sokai atau salmon merah dikenal karena dagingnya yang cenderung berwarna merah terang. Karena warnanya yang berwarna merah, ikan ini kaya akan lemak sehat dan omega 3. Salmon ini cocok untuk dipanggang karena memiliki berat bobot hingga 2,5 kg. Yang keempat, salmon chum atau Oncorhynchus keta. Salmon jenis chum atau yang mempunyai julukan sebagai dog salmon memiliki warna ungu seperti lebam pada bagian badannya. Julukan dog salmon diberikan karena salmon chum jantan akan mengembangkan gigi selama pembuahan. Ikan ini memiliki berat rata-rata sekitar 3,5 hingga 7 kg. Kelima, salmon pink atau Oncorhynchus gorbusia. Salmon ini berwarna merah muda dan memiliki punuk yang agak menonjol. Jenis ikan salmon ini sering dibuat dalam kemasan kalengan dengan rasa yang gurih dan ringan. Berat dari ikan salmon ini sekitar 1,5 hingga 2,5 kg. Dari sekian banyak salmon, keberadaan salmon liar tersebut saat ini sudah sangat sedikit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dunia. Oleh karena itu, salmon Atlantik menjadi jenis salmon yang banyak ditemui di pasaran. Salmon Atlantik merupakan jenis salmon yang dikembangbiakan dengan cara budidaya. Setiap jenis ikan salmon memiliki karakter rasa dan kandungan nutrisi yang berbeda. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis salmon yang diambil dari beberapa literatur. And don't forget for like, subscribe, share, and comment di YouTube channel Miming Hardianto. And thank you for watching.